Untuk Bunda cari tahu caranya yuk Kak. Bagaimana cara menghemat listrik agar biaya listrik bulan depan Bunda nggak membengkak lagi? Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Novi. Kita hari ini akan masuk di tema 4 subtema 2 pembelajaran. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mendengarkan teks eksplanasi yang akan Bunda bacakan. Kemudian tugas kalian adalah mencari tahu informasi penting apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, mempelajari kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain di bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN. Yang ketiga, mencari tahu cara penghematan energi listrik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Dengarkan teks eksplanasi yang Bunda bacakan. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di Gelar Bicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Setelah kalian mendengarkan teks eksplanasi yang Bunda bacakan, tugas kalian selanjutnya menemukan informasi penting dari teks yang kalian dengar. Dengan cara, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh, kemudian rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pertama, paragraf 1, topik masalah. Paragraf kedua, deret penjelas. Paragraf ketiga, deret penjelas. Paragraf keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community (APSC) atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN.
Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik antara lain: 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui taktrat persahabatan dan kerjasama. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 6. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. 7. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Dan yang ke-8, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa contoh cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Bisa dengan cara membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau AC ketika suhu udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Dan bisa juga dengan cara mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Energi listrik adalah salah satu sumber energi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak, belajar, dan lainnya. Energi listrik memiliki peran sebagai penghasil cahaya, penghasil gerak, penghasil panas, penghasil kimia. Semua yang dihasilkan dari sumber listrik juga dapat menjadi sarana hiburan yang dapat menghilangkan rasa bosan. Namun, kita harus ingat bahwa energi yang kita nikmati dihasilkan dari pembakaran sumber daya yang tidak terbarui, yaitu minyak bumi dan batu bara. Sementara, ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis, dan dampak pembakarannya pun menghasilkan emisi yang mempercepat laju pemanasan global. Jika 10% warga Jakarta menghemat energi listrik, maka energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di 900 desa dan menyediakan oksigen bagi 534 orang. Hemat listrik saat ini berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Jadilah generasi hemat listrik. Dari contoh cara penghematan energi tersebut, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Hal tersebut harus dilakukan untuk meringankan biaya listrik bulanan yang harus dibayarkan. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan cara mendengarkan atau membaca teks eksplanasi dengan sungguh-sungguh, mencatat informasi penting yang diperoleh dalam bentuk poin-poin, dan yang ketiga, mengembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh, dan selanjutnya merangkai kalimat tersebut menjadi paragraf baru. Yang kedua, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah. Ingatkan semua orang yang menggunakan listrik dengan boros agar mereka lebih bisa menghemat listrik dan menggunakan listrik dengan bijak.
Bermula dari hal yang kecil akan bisa memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup di dunia. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Untuk hari ini Bunda akhiri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.